Halo, selamat datang di Dapur Viantaku Oke lagi. Kali ini saya akan membuat rangkaian kue kering yang keempat di tahun 2000, Lebaran 2020 ini. Ini adalah resep kue kering yang keempat yang kami buat. Nah, kali ini saya akan membuat kue oatmeal. Yuk kita lihat bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Nah, ini dia bahan-bahannya. Kita punya kuning telur, susu, kemudian raisin atau kismis kering, dan ini adalah brown sugar. Atau kalau memang brown sugar susah, kayak hari ini saya nyari di toko dekat rumah saya tuh susah, jadi saya ganti pakai palm sugar. Seperti ini bungkusnya kira-kira. Tapi sebetulnya lebih enak lagi menggunakan brown sugar. Coba dicari brown sugarnya ini. Dan terus ini saya menggunakan blue band saja. Tapi kalau misalnya ibu mau ini menggunakan butter pasti jauh lebih enak. Dan menggunakan tepung seperti biasa. Dan ini adalah oatmealnya. Oatmeal yang biasa buat makan orang yang biasanya mau makan sehat yang untuk jantung itu. Nah ini dia. Atau oatmeal atau Quaker Oat. Nah terus yang tidak kalah penting ini adalah baking powder dan cinnamon. Cinnamon atau bubuk kayu manis. Biasanya kalau di tukang kue ini dijualnya seperti ini. Nah ini bubuk kayu manis. Jadi kita nggak usah bingung bikin bubuk kayu manisnya sendiri. Silahkan pakai ini. Semakin kita kasih banyak, baunya nanti lebih semakin wangi. Wanginya itu wangi kayu manis. Nah kira-kira itu saja bahannya. Silahkan untuk keterangan lengkap mengenai ukurannya, lihat di deskripsinya langsung. Yuk kita mulai saja untuk membuat adonannya. Ini dia margarinnya, atau pakai butter juga silahkan. Ini kemudian kuning telurnya, juga cinnamon dan baking powdernya, susu bubuknya, dan yang terakhir brown sugarnya. Untuk tiga bahan yang ini nanti menyusul. Nah, ini kita kebawahin seperti ini. Sudah kita praktis ya, karena nggak harus megangin. Nah ini dia untungnya pakai mixer biasa. Kita nggak perlu repot megangin dan dia sudah muter sendiri juga bolanya. Kita tunggu sampai benar-benar tercampur rata dan nggak perlu lama-lama. Yang penting sudah make sure semua adonannya tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata seperti ini ya. Kita pelankan sambil diangkat pelan-pelan. Ini dia. Yang penting sudah creamy seperti ini. Nah ini sudah tercampur rata seperti ini. Nah baru menyusul bahan-bahan lainnya. Nah pastikan sudah benar-benar, pastiin lagi ini sudah tercampur rata. Nah saya akan pindahin ke wadah yang lebih besar karena nanti buat nyampurnya pasti nggak muat nih. Ini campur dengan raisinnya. Udah kebayang ya, ini wanginya udah wangi banget, wangi dari cinnamonnya, dari bubuk kayu manisnya. Udah wangi sekali. Nah ini lalu kita campurkan tepung dan raisinnya dengan oatmealnya dan pastikan sampai tercampur rata semua ya. Nah ini adonan saya sudah jadi. Nah, pakai tangan atau pakai tangan juga boleh. Nah kira-kira teksturnya seperti ini. Tapi dari adonan yang tadi saya awal itu, ini saya tambahin tepung 1 genggam karena tadi masih terlalu encer. Nah sekarang yuk kita siapin alat tempur saya kalau bikin oatmeal cookies ini. Saya butuh ukuran 1 sendok teh seperti ini dan juga garpu. Gimana caranya? Saya akan bikin bola-bola dulu supaya oatmealnya ukurannya sama. Biasanya dalam satu ukuran ini saya akan kasih 2-3 raisinnya, 2-3 kismisnya. Nah ini saya akan bulet-buletin dulu nih biasanya. Nah
Ini contohnya seperti ini. Nah, ini jadi buletannya nanti akan sama semua cookiesnya. Jadi pas nata di toples akan lebih mudah. Nah, ini selanjutnya kita butuh garpu. Garpunya untuk apa? Untuk menekan. Nah, gampang kan? Nah, seperti ini saja. Nah, usahakan kismisnya atau raisinnya itu jangan terlalu di pinggir sini nih, Bu. Jangan naruhnya di pinggir sini, tapi usahakan di tengah-tengah. Makanya pas buletin ini sebisa mungkin nih kismisnya kita umpetin di dalamnya seperti ini. Apa sih tujuannya? Kalau Ibu kismisnya ada di pinggir sini, nanti begitu dia mateng, begitu dipanggang, otomatis dia akan ngelepas dari ininya, dari si adonan kuenya ini. Jadi nanti pas dari cookiesnya ini si raisinnya ini bisa lepas gitu. Nah, yuk kita lakukan ini sampai dengan semua adonannya habis. Nah, ini dia satu loyangnya kira-kira seperti ini susunannya, dan ini siap untuk dipanggang dan nggak perlu dipoles atau apapun, nggak seribet nastar ya. Nah, ini saya sudah ada yang sudah jadi, yang sudah matang, kira-kira nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, kenapa saya bilang raisinnya itu ditaruh di dalam. Kenapa? Jangan ditaruh di pinggir. Pas pencet ini, nah ini akan kelihatan seperti ini nih. Nah, ini akan rawan terlepas dari cookiesnya nih. Nah, jadi usahakan si raisinnya ini, si kismisnya ini ditaruh di dalam. Nah, ini yang satunya bagus nih di dalam. Jadi dia nggak akan terlepas dari si cookiesnya ini sendiri. Nah, silakan dicoba. Ini baunya bau cinnamon sekali, bau kayu putih, kayu manis. Ini enak sekali, silakan dicoba. Semoga cocok rasanya ya.